Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan kita pada acara Bincang-Bincang Pagi nih. Di topik yang akan kita bawa pada hari ini adalah tentang dental wear atau tooth wear. Oke, jadi pada bincang-bincang kali ini kita mempunyai 3 pembicara yang kece-kece nih. Yang pertama ada Amonatul Maula, terus ada Afifah Nabila Batubara, dan yang terakhir ada saya sendiri, Arjun Sapriyadi. Baiklah, kita mulai aja kali ya pembahasan kita pada bincang-bincang kali ini. Kayaknya udah banyak nih yang penasaran dan nggak sabar untuk tahu apa sih dental wear itu, apa sih tooth wear itu. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa sih dental wear itu atau tooth wear itu? Jadi, dental wear atau tooth wear itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kehilangan permukaan jaringan keras gigi secara progresif. Ya, jadi permukaan gigi, jaringan keras gigi itu akan hilang secara terus-menerus, secara progresif. Apa penyebabnya? Ya, disebabkan oleh proses kimia atau mekanis tanpa melibatkan bakteri dan trauma gigi. Akibat terjadinya dental wear, maka gigi akan mengalami sensitivitas. Kemudian terjadi juga penurunan kualitas hidup terkait dengan kesehatan mulut serta terdapat masalah estetika, seperti posisi garis senyum pada bidang oklusal horizontal serta posisi di tepi insisa. Proses terjadinya dental wear memiliki etiologi yang multifaktorial. Namun menurut faktor etiologinya, dental wear ini dapat dibagi menjadi erosi, abrasi, afraksi, dan juga atrisi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas lebih rinci mengenai abrasi dan afraksi. Yang pertama, abrasi. Abrasi adalah keausan yang disebabkan bukan karena kontak gigi, melainkan karena adanya faktor ekstrinsik yang bersifat abrasif. Abrasi dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang terlibat, seperti adanya kandungan bahan abrasif pada pasta gigi seperti karbonat, silika, dan fosfat, lalu seringnya menggunakan sikat gigi dengan bulu yang kasar, kemudian adanya kesalahan dalam cara menyikat gigi karena dilakukan secara horizontal, dan terakhir adanya kebiasaan menggunakan rokok pipa, menggigit kuku, dan sering juga mengkonsumsi makanan-makanan yang keras seperti biji-bijian. Untuk proses patogenesisnya, material abrasi memberikan gaya pada permukaan gigi dengan gerakan garis lurus searah secara bersamaan, menciptakan sebuah zona tekanan di bagian tepi depan dari material pertama yang merupakan permukaan emel gigi yang searah dengan pergerakan yang terjadi. Dan karena terjadinya deformasi plastis atau perubahan material permanen, maka akan terbentuk daerah tekanan di baliknya. Apabila terjadi secara terus-menerus, maka akan terbentuk retakan di bawah permukaan yang selanjutnya menyebabkan kehilangan struktur permukaan. Baiklah, kalau kita mau melihat gambaran klinis dari abrasi, kita bisa lihat dalam gigi kita. Bentuknya itu berbentuk V-shape atau huruf V atau baji pada permukaan bukal gigi kita, yaitu permukaan yang mengarah keluar mulut ya, ataupun mengarahnya itu pada pipi di sini. Oke, mengarah ke pipi itu dinamakan permukaan bukal, dan biasanya itu ditemukan juga pada cemento enamel junction, di mana itu bisa kita lihat gambar di samping. Cemento enamel junction itu terletak ya pada bagian akar ya, terus dia berbatasan juga dengan gusinya. Oke, biasanya abrasi ini juga disertai dengan resesi gingiva, artinya ada penurunan gingiva atau gusinya. Nah, biasanya yang paling sering kejadian pada gigi itu terjadi pada gigi premolar, ya, di kedua rahang bagian servikal. Karena apa? Karena gigi premolar itu menonjol pada sudut kedua sisi lengkung rahang dan sering mendapat tekanan berlebihan saat menyikat gigi. Baiklah, setelah kita membahas tentang abrasi, kita selanjutnya akan membahas topik yang kedua, yaitu tentang afraksi. Apa sih sebenarnya afraksi itu? Afraksi adalah kondisi patologis hilangnya substansi gigi akibat gaya tarik dan gaya tekan dari beban oklusal pengunyahan. Hal inilah yang akan berakibat pecahnya email pada daerah cervical gigi, yaitu daerah perbatasan antara di sini, antara gusi dengan gigi. Itu yang dinamakan dengan daerah cervical gigi. Etiologi afraksi. Afraksi dapat disebabkan oleh tekanan oklusal dan gaya tarik dari pengunyahan, kontak prematur, bruxism,
clenching, serta maloklusi. Tekanan oklusal dan gaya tarik pengunyahan diarahkan ke area apikal gigi. Pada kasus gangguan oklusal, tekanan diarahkan ke arah lateral menuju cemento-enamel junction. Abrasi dapat terjadi karena adanya tekanan oklusal dan tensil stres pada pengunyahan. Pada kondisi normal, tekanan harusnya diarahkan ke area apikal gigi, namun dalam kasus ini, tekanan diarahkan ke arah lateral menuju CIG. Gaya tarik dan tekanan atau bisa juga disebut dengan siklik non-aksial yang terjadi secara bergantian menyebabkan fleksur pada kaps gigi sehingga menyebabkan pemusatan tekanan pada CIG dan pemecahan ikatan hidroksiapatit pada email yang dapat menyebabkan fraktur serta hancurnya kerusakan gigi. Gaya merusak lateral menghasilkan fraktur mikro pada email atau dentin di area cervical. Gaya tarik dan tekanan yang bergantian dan juga berulang ini akan menyebabkan melemahnya email dan dentin, dan ketika sudah mencapai batas kelelahan, maka akan terjadinya keretakan dan menghancurkan struktur gigi. Mengapa demikian? Karena berdasarkan strukturnya, enamel lemah terhadap tegangan tarik sehingga gaya tarik dapat mengganggu kristal hidroksiapatit yang memungkinkan air dan molekul kecil lainnya untuk masuk ke dalam celah prisma dan mencegah pembentukan kembali interprismatik saat pelepasan gaya. Proses inilah yang dapat membuat kristal hidroksiapatit lebih rentan terhadap kerusakan kimia dan mekanis yang kemudian menyebabkan abraksi. Nah, pada gigi kita bisa lihat gambaran klinisnya seperti gambar di samping. Di sini terjadi pada gigi geraham kecil bagian atas ya. Jadi lesinya itu berbentuk huruf V atau baji pada daerah servikal gigi dan dapat meluas ke subgingiva. Gigi yang terkena biasanya itu gigi premolar pada permukaan bukalnya. Di pada permukaan sini bukalnya. Karena apa? Karena ukuran anatomi gigi yang lebih kecil. Nah, sebenarnya gambaran klinis ini atau gambaran klinis dari abfraksi itu hampir sama dengan gambaran klinis abrasi yang udah kita jelasin sebelumnya tadi. Yang membedakan adalah etiologi ataupun penyebabnya. Kalau abrasi disebabkan oleh bahan-bahan abrasif, tetapi dia diikuti oleh adanya resesi gingiva. Sedangkan abfraksi disebabkan oleh tekanan oklusal dan gaya tarik dari pengunyahan.